Oke, teman-teman sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat semuanya? Sehat. Oke, sebelum mengawali pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pelajarannya bisa sampai, bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kedepannya. Oke, saya minta bantuan ketua kelas untuk pimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga perjalanan kita lancar. Amin. Pembelajarannya dapat dimengerti dan juga bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Oke, sebelum kita mulai materinya, saya akan absen dulu. Ya. Ahmad Dafa Al-Farisi, Akifah Naila, Alaisa Dwi Amalia, Asifah Dio Pamungkas. Tidak Tidak masuk. Kenapa ini nggak masuk? Sakit. Aurelia, Bayu Aji, Chelsea, Diva Putri, Galang Putra Adira. Sakit, nggak masuk. Gladys Afrilia. Oke, mohon maaf. Haisa Hanum, Ilma Nisa, Kamu Lintang Permadi, Kaila Ananda, Keisha, Kenzi, Kanza, Lintang Aprilia, Lutfi, Meisha, Ramadan Al-Faiz. Sakit, gak masuk juga. Oke. Muhammad Rizky Aditya, Muhammad Latif Avanza, Muhammad Rafa Fahreza. Gak masuk. Kemana ini? Isinya apa ini? Anu Pak, bolos ini Pak Bolos. Sakit. Sakit. Oke, berarti izin ya. Oke, untuk selanjutnya Naufal Zaidan. Sakit. Nazwa Noverisa Putri Ramadhani Bintang. Gak masuk. Kemana ini? Sakit. Ya. Rino Fahreza. Oke, hadir. Rizky Ahmad hadir. Sergi, Pak Ketua ini. Ya, Pak Ketua. Oke, jadi kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit semoga lekas sembuh, dapat mengikuti perjalanan pembelajaran untuk selanjutnya ya. Oke, langsung saja teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai media sosial. Sudah tahu media sosial? Sudah. Apa itu media sosial? Iya. Medsos, betul, medsos. Ya, singkatannya medsos. Oke, jadi kalau secara tidak langsung media sosial itu adalah dunia kita yang kedua. Ya,
Kalau kita sekarang ada di dunia nyata, medsos itu di dunia maya atau dunia digital. Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai manfaat, resiko, dan juga sikap bijak kita untuk bermedia sosial. Oke, ada pertanyaan nih. Untuk yang pertama, media sosial apa aja yang paling sering kalian gunakan? WhatsApp, TikTok, Instagram, ada lagi? YouTube, WeChat. Apa lagi? Telegram, X. Chrome. Chrome itu termasuk browser ya? Ya. Alat pencarian. Dapat. Ada lagi? Ada yang tahu? Oke, jadi yang paling sering kita gunakan yang pertama WhatsApp. Ya betul. Gunanya apa sih WhatsApp itu? Berkomunikasi. Berkomunikasi. Yang kedua tadi Facebook. Facebook gunanya apa? Bisnis, betul, bisa. Marketplace ya? Ya. Instagram. Instagram untuk Sosialisasi. Kita update kehidupan. Daily activity nih. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan kedua, menurut kalian media sosial lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak resikonya? 50-50. Ada lagi? Barangkali ada yang berbeda. Banyak resikonya Pak, banyak manfaatnya. Kenapa atau 50-50? Ada yang tergantung juga. Nah, ini yang tergantung tadi alasannya apa? Ya tergantung Pak. Tergantungnya gimana ini? Tergantung penggunaan gitu ya? Ya. Kalau kita buat positif atau negatif gitu? Ya. Oke, yang 50-50 kenapa? Enggak banyak resikonya juga enggak banyak manfaatnya. Nggak banyak resikonya, nggak banyak manfaatnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah semua informasi di media sosial bisa langsung dipercaya? Tidak. Kenapa? Karena banyak sumber yang memberikan hoax. Banyak sumber yang memberikan hoax. Oke. Ada yang berpendapat kalau informasi bisa langsung dipercaya? Ada. Ada yang ada bisa sebutkan alasannya? Kenapa informasi yang ada di media sosial bisa langsung dipercaya? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih sebelum kita lanjutkan materinya. Untuk apa biasanya kalian menggunakan media sosial? Menggali informasi, ada lagi? Cari? Oke. Drakoran. Ada lagi? Mencari hiburan, oke boleh. Wawasan. Mencari wawasan pengetahuan, boleh. Ada lagi? Dari tadi itu yang jawab. Tambah teman, boleh. Cari relasi. Berjualan, boleh. Apa? Enggak. Nah, jadi nih. Oke ya, jadi gunanya dari media sosial itu banyak sekali. Bisa kita buat bisnis, komunikasi, relasi, dan juga bisa sebagai penguatan kita untuk diri pribadi dan juga sebagai media dakwah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pengertian media sosial. Menurut kalian apa sih media sosial itu? Medsos, oke. Ayo. Media sosial apa? Ada yang tahu? Media sosial adalah sosial media. Ya, itu dibalik. Ada yang bisa tadi, ada yang jawab, ada yang benar kok tadi. Bukan. Jadi tempat untuk berkomunikasi. Dengan imajinasi. Dengan teman-teman di dunia maya gitu ya. Oke, boleh. Jadi teman-teman, media sosial merupakan platform digital untuk berkomunikasi, berbagi, dan juga berinteraksi. Jadi media sosial itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kegunaannya. Kita bisa berkomunikasi walaupun kita udah berbeda benua.
kita bisa mencari relasi walaupun kita sekarang di Indonesia, kita cari relasi di Amerika. Ya. Kita juga bisa berinteraksi walaupun kita sekarang di sini, kita bisa berinteraksi dengan orang rumah. Betul? Betul. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjutkan. Apa fungsi dari media sosial? Apa? Kerjaan. Fungsinya apa media sosial itu? Untuk bisnis, komunikasi, menambah informasi, boleh. Apa mendengarkan? Mendengarkan dakwah. Berarti masuk ke mencari informasi ya? Oke. Media hiburan. Boleh, sekarang udah banyak sekali media sosial yang mengarah ke dunia hiburan. Pasti kalian pakai setiap hari. Ya. Apa itu? TikTok. TikTok, iya betul. Jadi di TikTok itu kita bisa sebagai media hiburan, bisa sebagai media kerja kita, cari motivasi bisa, cari update berita juga bisa. Ya. Kalau kalian bisa bermain TikTok buat apa? Scrollnya scroll lihat apa ini? Tadi apa? Dakwah. Apa itu? Puji Arab. Oh, puji Arab. Aduh, apalagi ini? Oke ya, jadi untuk fungsi dari media sosial itu yang pertama sebagai media kita untuk mencari informasi. Yang kedua mencari relasi, berarti kita dapat mencari teman sebanyak-banyaknya di media sosial. Dikarenakan kita tidak ada batasan untuk waktu dan juga tempatnya. Walaupun kita sekarang ada di sekolah ini, kita bisa cari teman dari sekolah lain lewat media sosial. Untuk yang ketiga itu menunjukkan karya atau kemampuan. Kalau dalam bahasanya sekarang itu lebih ke flexing ya. Tapi flexing itu ada dua. Dalam hal positif, flexing itu untuk menggugah motivasi orang lain. Cuma yang kedua ini yang rada bahaya. Ya, jadi untuk pamer. Nah, Itu ya. Bendera ya. Oke, untuk manfaat yang keempat yaitu mengikuti berbagai aktivitas di ruang digital. Jadi kita di saat bermedia sosial itu kita bisa mengikuti daily activity orang lain. Ada yang suka nonton YouTube. Nontonnya apa biasanya di YouTube? Mama Lela. Mama Lela. Ada lagi? Nonton live stream game. Live stream game. Maraton. Maraton. Oke, nah maraton itu salah satu daily activity terpanjang ya kalau ada di YouTube. Oke, kita lanjutkan langsung. Untuk saja itu contoh media sosial. Kalian tahu ini apa? Facebook. Untuk selanjutnya ini apa? Instagram. Selanjutnya? TikTok. Ini apa? Untuk yang terakhir? YouTube. Oke, kalian sudah tahu ini masuk dalam kategori apa? Media sosial. Jadi di media sosial itu ada beberapa kategori ya. Jadi saya langsung sebutkan saja. Untuk Facebook itu dalam kategori media sosial untuk berbagi informasi dan juga berinteraksi. Untuk Instagram adalah berbagi foto dan juga video. Dalam artian kita di Instagram itu pure kita ngeliatin diri kita itu seperti apa sih. Kalau kita salah langkah, di situ kita juga dapat bahayanya. Kalau dalam hal positif, kita dapat mengubah motivasi orang lain untuk lebih baik untuk kedepannya. Untuk TikTok yaitu masuk di kategori hiburan dan juga konten kreatif. Tetapi TikTok ini juga dalam kategori lagi yaitu termasuk di marketplace ya. Jadi sebagai media sosial untuk bisnis. Dikarenakan sekarang sudah mulai ramai dengan adanya TikTok Shop. Untuk WhatsApp itu sebagai media sosial dalam hal komunikasi.
Jadi walaupun kita sekarang di sini, kita bisa chattingan, bisa telepon, video call dengan orang yang sangat jauh dari kita saat ini. Untuk yang kelima adalah YouTube, yaitu sebagai media sosial dalam hal kita untuk mencari video dan juga pembelajaran. Walaupun dalam hal lain YouTube itu banyak sekali untuk kategorinya, tetapi kalau dalam yang kita bahas kali ini yaitu YouTube sebagai media sosial untuk kita cari video untuk pembelajaran dan juga informasi. Oke teman-teman, bisa dimengerti? Bisa. Oke, untuk selanjutnya manfaat media sosial. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi. Ada yang tahu kenapa kok media sosial bisa mempermudah komunikasi? Karena tidak memandang jarak. Oke. Apa? Karena apa? Ayo yang lain. Kalau dari Pak Ketua tadi karena tidak memandang jarak. Yang kedua apa nih alasannya? Kenapa media sosial bisa dikatakan untuk mempermudah komunikasi? Karena nggak usah ngomong bisa. Ada lagi? Bisa telepon, bisa PC. Oke, boleh. Apa? Nggak usah repot-repot untuk ketemu secara langsung. Oke, bisa. Oke, jadi jawaban teman-teman sekalian itu sudah sangat benar sekali. Media sosial dikatakan mempermudah komunikasi, dikarenakan kita tidak perlu langsung bertatap muka. Yang kedua, kita tidak memperhatikan jarak, walaupun jarak kita berbeda sangat jauh ya. Kita tetap bisa berkomunikasi lewat gawai, lewat media sosial. Oke, untuk manfaat yang kedua yaitu menambah informasi dan juga wawasan. Jadi sekarang itu kita sudah sangat dipermudah untuk mencari informasi. Tetapi sebelumnya, walaupun kita sangat mudah untuk mencarinya, kita juga perlu menyaringnya. Betul? Ngantuk semuanya? Ngantuk. Oke, kalau ngantuk berdiri dulu. Ayo berdiri. Ya jadi ngantuk. Belum ngantuk kok, belum berdiri. Ayo berdiri dulu semua, berdiri. Ayo berdiri. Berdiri, kita relaksasi dulu sebelum melanjutkan materinya. Ayo berdiri semua, berdiri dulu. Ayo. Sudah berdiri semua? Nah ini belum berdiri, ayo yang sangat kocok. Oke, sekarang hadap ke kanan. Ini yang cowok hadap ke kanan lagi. Yang cowok. Ya, yang cowok hadap ke kanan lagi. Sudah? Pegang depannya. Ayo, dipegang depannya. Ya, maju ke depan. Dipegang depannya. Oke. Berdiri, berdiri. Pusing. Sakit. Mau kelas? Enggak, di sini aja. Oke. Oke, sudah ya? Sudah ready? Sekarang dipijit pelan-pelan di lengan depannya. Oke, dipijit pelan-pelan. Oke, lanjutkan terus. Terus dipijit. Pijitnya pelan-pelan. Gak apa-apa, nanti putar balik gantian. Iya. Oke, sudah? Oke, sekarang balik kanan. Nah, balik kanan semuanya. Pegang depannya, pijit lagi. Pijit pelan. Lanjutkan terus. Oke, sudah cukup? Cukup. Masih ngantuk? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ngantuk bisa kembali ke kursi masing-masing. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk bagian yang ketiga yaitu memperluas pertemanan dan juga relasi. Jadi di media sosial itu kita bisa memperluas pertemanan dengan cara kita berkomunikasi
melalui gawai kita, melalui media sosial kita dengan mencari relasi yang ada di platform yang kita pakai. Di WhatsApp kita bisa pakai nomor, ya. Kalau nggak punya nomornya apakah bisa? Nggak bisa. Kita bisa pakai grup, betul? Oke, kita dapat mencari relasi dalam artian ini kita di media sosial. Ini adalah prospek terbesar kita untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Dikarenakan kita tidak tahu ke depan kita bakal jadi seperti apa. Oke, untuk selanjutnya yaitu menjadi sarana menunjukkan kemampuan diri. Yang saya sebutkan di awal tadi yaitu flexing, walaupun di hal positif ataupun hal negatif. Oke, untuk manfaat yang terakhir yaitu membuka peluang promosi dan juga ekonomi. Jadi di media sosial itu kita bisa berbisnis melalui internet, melalui media sosial, walaupun kita tidak bertemu pelanggan secara langsung, tapi kita dapat menjual barang atau menjual jasa kita. Oke, untuk selanjutnya itu resiko media sosial. Yang pertama adalah kecanduan. Sudah tahu kenapa kok media sosial dapat bikin orang kecanduan? Karena seru, betul. Ada lagi? Karena sering dimainkan. Karena sering dipakai, betul. Oke, untuk yang kedua itu muncul rasa iri dan minder. Tahu alasannya kenapa ada resiko ini? Karena Karena ada yang pamer. pamer. Pamer, oke. Jadi salah satu faktor muncul rasa iri dan minder adalah dikarenakan banyak orang atau seorang public figure yang memposting daily activity mereka, sehingga orang itu nggak tahu ya, kita nggak tahu tujuan si A itu posting buat apa. Tetapi bagi kita hanya tahu dua hal. Kita hanya bisa menjadikan itu sebagai motivasi untuk lebih baik, atau menjadikan itu sebagai bahan iri. Betul ya? Oke. Untuk yang ketiga yaitu penyebaran hoax. Jadi berhubung media sosial itu tidak ada batasan, kita bebas menggunakan. Jadi di situ banyak sekali berita-berita hoax atau informasi-informasi yang kiranya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya yaitu adalah penyalahgunaan data pribadi. Jadi resiko terbesar kita sebagai manusia di sini di dunia yaitu adalah data pribadi kita. Dikarenakan apa? Data pribadi itu merupakan identitas private kita. Iya. Pernah foto di depan rumah? Di rumahnya ada nomor rumahnya? Ada. Nah, kalau ada, berarti kalian sudah menyebarkan data pribadi kalian. Saya belum bahas mengenai KTP ataupun kartu pelajar ya. Baru dari rumah kita foto di depan rumah, nggak sengaja ke foto nomor rumahnya. Itu secara otomatis kita membagikan nomor rumah kita. Dan itu bisa sangat mudah untuk dicari di media informasi ya, media searching itu. Oke, untuk yang terakhir yaitu cyberbullying. Jadi resiko terbesarnya adalah untuk sesama kita bisa membuli orang lain dengan seenak kita. Tetapi itu sangat tidak dianjurkan dan sangat tidak diperbolehkan. Karena apa? Kita nggak tahu dengan mental lawan kita itu seperti apa. Iya, kalau mentalnya kuat nggak apa-apa. Kalau misalkan kita bully mereka dan mereka mentalnya ngedrop, akhirnya bunuh diri, apa kita nggak salah? Apa kita nggak berdosa? Kan berdosa juga. Walaupun kita tidak secara langsung membunuh mereka, tetapi kita sudah membunuh karakter mereka. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Oke. Jadi kita bagi kelompok langsung. Kita bagi 3 kelompok ya. 1, 2 baris dari satu kelompok. 1, 2 baris dari satu kelompok. 1, 2 baris dari satu kelompok. Oke, jadi bisa kumpul di tengah-tengah nanti untuk bahasnya. Oke, langsung saja. Di sini saya ada studi kasus ya teman-teman, yaitu Pak Fajar menggunakan media sosial. Sebelumnya saya minta bantuannya
Ini bisa sebagai pegangan, pegang satu kelompok. Di sini satu kelompok juga. Dan ini satu kelompok. Siapa yang pegang? Ketua. Oke. Oke teman-teman, bisa dilihat studi kasusnya seperti apa? Ayo kita baca bareng-bareng. Pacar aktif menggunakan media sosial untuk hiburan, komunikasi, dan mencari informasi. Namun, ia mulai terlalu sering membuka media sosial. Bahkan saat belajar, ia juga ikut membagikan unggahan tentang temannya tanpa memeriksa kebenarannya. Akibatnya, temannya merasa dirugikan dan kaget dari bahwa media sosial bisa membawa dampak negatif. Oke. Sudah paham dengan studi kasus ini? Tapi agak masuk sedikit ya? Udah mulai masuk ya? Oke, sekarang saya tanya. Untuk LKPD ini nanti bisa dikerjakan di rumah, ya? Dikerjakan secara berkelompok. Habis ini jam ya, betul. Jadi nanti untuk LKPD bisa diserahkan di pertemuan selanjutnya ya. Untuk saat ini saya tanya dulu, dengan studi kasus ini, dengan pertanyaan pertama, apa manfaat media sosial bagi Fajar? Untuk hiburan, betul. Ada lagi? Komunikasi, betul. Informasi, wawasan, betul. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Sudah? Oke. Jadi tepat sekali manfaat media sosial bagi Fajar, yaitu yang pertama telah disebutkan bahwasanya untuk media hiburan, komunikasi, dan juga mencari informasi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa resiko yang dialami Fajar? Dikucilkan. Ada lagi? Dibully balik. Disiksa. Wah, kasar banget sih ya, soalnya disiksa ini. Gak punya teman. Mentalnya dihancurkan. Coba dilihat lagi studi kasusnya, apakah itu ada di studi kasus? Nah. Gimana? Resiko yang dialami Fajar yang pertama yaitu yang secara tidak langsung ya, benar sekali dikucilkan, tidak punya teman. Dikarenakan apa? Si Fajar ini oversharing, betul. Jadi dia membagikan suatu informasi tanpa memilah atau menyaringnya terlebih dahulu, sehingga itu dapat berdampak negatif pada temannya. Ya. Oke, sekarang lanjut di pertanyaan ketiga. Sikap bijak apa yang seharusnya dilakukan oleh si Fajar? Memeriksa informasi terlebih dahulu. Oke, tepat sekali teman-teman. Jadi sebelum kita memberikan informasi, kita itu harus sharing dulu sebelum sharing. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut sikap bijak bermedia sosial. Untuk yang pertama itu sharing sebelum sharing. Jadi walaupun kita dapat informasi semudah apapun, sebagus apapun informasinya, alangkah baiknya dan dianjurkan untuk kita semuanya ya, untuk menyaring dulu, kita cari dulu informasi itu dari mana, apakah informasi itu akurat. Kalau benar-benar akurat, baru kita diperbolehkan untuk sharing. Kalau kiranya masih diragukan, dimohon dicari benar-benar dulu untuk sumber dan keakuratan dari informasi tersebut. Untuk yang kedua yaitu gunakan bahasa yang sopan. Sering buat story WA? Enggak. Ada yang pernah? Enggak pernah buat story WA? Tidak bisa dipercaya ini berarti. Jadi kalau kita buat story di WA itu bahasa kita gimana sih? Bahasa Indonesia yang estetik. Bahasa Indonesia yang estetik. Atau jangan-jangan buat story WA itu hasil editan dari CapCut. Nah, ya. Oke, jadi dianjurkan sekali agar kita lebih bijak dalam bermedia sosial, yaitu kita menggunakan bahasa yang sopan. Dikarenakan apa?
Dikarenakan kalau di dunia nyata lisan adalah senjata kita. Kalau di dunia maya, ketikan kita adalah senjata kita. Ya, lisan bisa melukai, begitu pula dengan tulisan kita. Entah itu di dunia maya ataupun di kertas. Oke ya. Untuk sikap bijak yang ketiga yaitu batasi waktu penggunaan. Jadi berhubung dengan adanya resiko kecanduan tadi, ya, itu dikarenakan overuse. Jadi kita terlalu banyak menggunakan, kita nggak atur waktu kita untuk bermedia sosial. Yang mana kita semakin berpikir terlalu dalam tentang media sosial. Kita terlalu terjun terlalu dalam ke dalam media sosial. Sehingga kita mau naik ke dunia normal itu agak susah. Biasanya seperti itu. Oke, untuk yang keempat yaitu jaga data pribadi. Diusahakan setiap kita posting apapun, dilihat dulu apakah di postingan tersebut ada data private kita. Kalau seandainya ada, apa yang harus kita lakukan? Kita pilih lagi, apakah data itu nanti akan untuk kedepannya akan bahaya untuk kita atau tidak? Ya. Jadi sebelum kita buat postingan, dimohon untuk jaga data pribadi dan juga diperhatikan untuk data privasinya. Untuk sikap bijak yang terakhir, teman-teman, gunakan media sosial dalam hal positif. Jadi seperti jawaban siapa ini? Rizky. Tadi Rizky itu bilang katanya tergantung orangnya. Itu benar sekali teman-teman. Jadi media sosial itu bisa digunakan untuk banyak hal, terutama di hal positif dan juga negatif. Nggak sedikit juga yang pakai dalam hal negatif, dan banyak pula yang pakai di hal yang positif ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya berhubung materi kita udah hampir selesai nih ya, saya mau tanya dulu. Saya tanya kembali, media sosial apa yang paling sering kalian gunakan? WhatsApp, TikTok, IG, YouTube. Udah. TikTok, WA, IG, YouTube. Oke ya, 4 aplikasi itu. Kita lanjutkan. Apakah kalian sudah menggunakan aplikasi bijak? Sudah sangat bijak banget. Oke. Alasannya apa? Sampai kalian udah bilang kalau kalian itu udah menggunakan secara bijak. Soalnya nggak pernah nyimpan nyebar berita hoax. Nggak pernah cyberbullying. Bagus. Oke, udah cukup ya alasannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kebiasaan apa yang perlu kalian perbaiki? Nah, ayo kita lihat kembali di diri kita masing-masing dalam hal bermedia sosial. Tidak ada karena sudah bijak. Oke. Ayo, yang sebelah sini belum ada jawaban. Walaupun sudah bijak, tapi kita tetap harus lebih bijak lagi ya. Yang paling penting adalah yang perlu diperbaiki yaitu mengenai waktu kita dalam bermedia sosial, itu yang paling penting. Tolong untuk teman-teman sekalian dan juga saya pribadi nih ya, walaupun saya banyak kegiatan, tetapi waktu luang pasti kita pakai media sosial. Pas udah di waktu luang, kadang kerjaan udah ketinggalan gara-gara udah terlalu asik dengan media sosial. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah waktu penggunaan kita di media sosial. Terus untuk yang keempat, apa manfaat yang bisa kalian ambil dari media sosial? Memotivasi, oke. Dapat banyak wawasan, oke. Ada lagi? Banyak pengetahuan, oke. Ayo. Banyak teman. Bisnis, oke. Mendapatkan hiburan, oke. Jadi dari situ
saya bisa melihat teman-teman sekalian kalau teman-teman sudah mulai mengerti tentang media sosial, apa itu manfaatnya, apa resikonya, seperti apa kita harus bijak dalam bermedia sosial. Oke, untuk kesimpulan dari materi kali ini adalah media sosial merupakan bagian dari kehidupan digital kita. Walaupun kita tahu sendiri bahwasanya kita sekarang berada di dunia nyata, tapi di sisi lain kita sedang berada di dunia maya. Oke, untuk yang kedua yaitu media sosial memiliki manfaat dan juga resiko. Sudah kita pelajari dari tadi bahwasanya banyak sekali manfaat dan juga resiko dari media sosial yang kita gunakan sehari-hari. Untuk yang ketiga, kita sebagai pengguna harus bersifat kritis, bijak, dan juga bertanggung jawab. Untuk apa? Yang pertama untuk keamanan diri kita sendiri. Yang kedua adalah untuk keamanan orang di sekitar kita. Untuk yang ketiga yaitu keamanan untuk teman-teman di dunia maya kita. Oke, untuk kesimpulan yang terakhir yaitu sikap kita di media sosial menentukan dampaknya bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kita sudah pelajari dari tadi bahwasanya salah satunya cyberbullying ya. Cyberbullying itu menunjukkan bahwasanya kita melakukan kesalahan dalam bermedia sosial. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita dapat merusak mental dari teman kita yang ada di dunia maya atau di dunia digital. Oke teman-teman, saya punya satu kalimat untuk hari ini. Ya, kata-kata hari ini. Sebelum mengetik, berpikirlah. Sebelum bagikan, periksalah. Dan sebelum berkomentar, hargailah. Terima kasih kembali. Sekian dan terima kasih. Jadi penghubung perjalanan materi media sosial kita telah selesai di hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi lain yang tentunya masih bersangkut pautan dengan dunia digital. Oke, cukup sekian pelajaran kali ini ya teman-teman. Saya cukup berpesan kepada teman-teman sekalian tetap bijaksana dalam bermedia sosial. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk selanjutnya sebelum kita kembali ke kelas dan menunggu jam kita selesai ya. Jadi nanti setelah ini kita langsung balik ke kelas. Nanti persiapan wadhur. Setelah itu kita lanjutkan pelajaran mata pelajaran yang lain. Oke? Oke. Walaupun sekarang pelajaran kita sudah selesai dan jam belum berbunyi, ya kan? Ya. Jadi dimohon nanti langsung kembali ke kelas, tidak ada yang di luar kelas. Bisa dimengerti? Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa langsung kembali ke kelas dengan kondusif, jangan ramai di jalan.